Selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur hara makro dan unsur hara mikro. Tetapi terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Gedeh Manik dari kelas BDP 1F, NIM 2001210, dosen pengampu Ibu Sakiyah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang unsur hara makro dan unsur hara mikro. Tetapi terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang unsur hara makro. Sebelum kita masuk ke dalam unsur hara makro, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang menjadi pengertian dari unsur-unsur makro. Unsur hara makro merupakan unsur yang sangat dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan pertumbuhan. Unsur hara makro ini merupakan unsur yang dibutuhkan tumbuhan dalam bentuk ataupun dalam bobot yang sangat banyak. Baiklah, unsur hara makro itu terdiri dari 6. Yang pertama yaitu nitrogen. Nitrogen ini memiliki fungsi sebagai bahan sintetis klorofil, protein, dan asam amino. Yang kita ketahui bahwa sebagai sintetis klorofil berarti untuk membantu proses fotosintesis. Yang kedua yaitu fosfor. Fosfor sendiri berfungsi untuk merangsang proses pembungaan, pertumbuhan pada benih, akar, dan buah. Yang ketiga yaitu kalium. Kalium berfungsi untuk mengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akulasi translokasi karbohidrat, membuka dan menutupnya stomata, dan mengatur distribusi air di jaringan. Yang keempat yaitu magnesium. Magnesium ini berfungsi dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Yang kelima yaitu kalsium. Kalsium itu sendiri berperan dalam pertumbuhan sel. Selain itu, ia juga akan menguatkan dan mengatur daya tembus. Yang terakhir yaitu yang keenam, balerang atau sulfur. Balerang atau sulfur ini sendiri memiliki fungsi dalam proses pengikatan atau pembentukan ikatan disulfida antara rantai-rantai peptida. Itulah unsur-unsur hara makro. Kita masuk ke unsur-unsur hara mikro. Tapi sebelum kita menjelaskan tentang unsur-unsur hara mikro, kita harus jelaskan dulu apa itu unsur hara mikro. Unsur hara mikro seperti halnya tadi unsur hara makro merupakan unsur yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan pertumbuhan atau perkembangannya. Ini unsur hara makro ini sangat dibutuhkan tumbuhan walaupun hanya sedikit. Namun karena sedikit itu tapi sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Unsur hara mikro ini ada sekitar 11. Yang pertama yaitu buron. Buron ini berfungsi dalam sintetis RNA, bahan dasar pembentukan sel. Berarti pembentukan inti, berarti buron ini berfungsi dalam pembentukan inti nukleus pada tumbuhan. Yang kedua yaitu tembaga. Tembaga berfungsi untuk membantu kelancaran fotosintesis, yakni ia itu sebagai aktivator dan pembawa enzim. Berarti merupakan yang aktif dalam proses fotosintesis untuk membantu. Yang ketiga yaitu seng atau zinc. Seng atau zinc ini berfungsi untuk aktivator enzim, sama halnya seperti tembaga, pembentukan klorofil, dan membantu proses fotosintesis. Yang keempat, besi atau pero. Besi atau pero ini merupakan salah satu unsur hara mikro yang berfungsi untuk membawa elektron pada proses fotosintesis dan respirasi, dan sekaligus menjadi aktivator, sama halnya seperti seng dan tembaga juga. Yang kelima yaitu molybdenum. Molybdenum berfungsi sebagai pembawa elektron dan mengubah nitrat menjadi enzim. Yang keenam yaitu mangan. Mangan ini sendiri memiliki fungsi untuk mensintesa klorofil atau koenzim dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosin. Yang ketujuh yaitu klor. Klor ini berfungsi sebagai penggerak air atau zat terlarut dalam sel
dan menjaga keseimbangan ion. Yang kedelapan yaitu natrium. Natrium ini berfungsi ataupun berperan dalam menjaga tekanan darah dan kerja otot dan saraf. Yang kesembilan yaitu kobalt. Berfungsi untuk membentuk pembuluh darah serta membangun vitamin B12. Yang ke-10 yaitu silikon. Silikon ini sendiri memiliki fungsi untuk meningkatkan hasil melalui peningkatan efisiensi fotosintesis dan menginduksi ketahanan hama. Yang terakhir yaitu nikel. Untuk enzim, fungsinya yaitu untuk enzim urease atau untuk menguraikan urea dalam membebaskan nitrogen. Walaupun unsur hara mikro ini sangat kecil dibutuhkan dalam proses tersebut, tapi tidak dapat disepelekan, karena tanpa unsur mikro ini juga akan ada yang kekurangan, juga akan ada yang tidak dapat dilakukan. Seperti itulah. Jadi antara unsur makro dan unsur mikro ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Baiklah, sekian dari saya, sekian dari penjelasan saya tentang unsur hara makro dan unsur hara mikro. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat sore.